Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik Bapak Ibu semuanya, pertama-tama selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat, terutama waktu yang ada bagi kita bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk belajar Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini kita lanjut lagi latihan Pak Damri Simon ya. Iya, Pak Damri Simon. ya. Ayat Ya, berapa ya. Pak Damri Simon? Assalamualaikum Ayat berapa tuh? Ayat berapa Pak Damri Simon? 144. Tadi pagi ya. Surah Al-A'raf ayat 144 Bu ya. 144. Oh iya. Lumayan ya. Diskusi. Baik, itu latihan dipimpin oleh Uni Zerkati. Kepada Uni, silakan Uni. Ya, baik, Ustaz. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Ustaz ya. Kemudian sebelum memulai Pak Dam, Uni ingin kembali menyampaikan bahwa jangan selalu berpikir Belanda masih jauh. Tiba-tiba ada di depan mata. Nah, jadi ini pengalaman teman kita. Ya. Kita jadikan pelajaran ya. Jadi jangan menganggap oh ayat aku masih jauh. Jangan ngitungnya satu-satu, Bapak Ibu. Karena yang tampil itu ada yang sekali 2 ayat, ada yang sekali 3 gitu. Jadi pokoknya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Intinya jangan ditunda-tunda. Gitu ya. Setuju Ya nih. Pak Dam ya. Ya Uni. Ibaratnya kalau ditodong besok bisa siap ya Uni ya. Iya. Kan kayak ini bisa jadi ya ini nggak bisa Pak Ustadz, ini orangnya ada perlu atau sakit mendadak ajukan. Nah, jadi kayak MP23 siap. Bisa maju itu kan. Iya. Ya harapan Uni itu Ustadz. Tapi teman-teman kayaknya masih jauh. Nanti aja. Anda jauh. Belanda masih jauh Pak. Anda masih jauh. Berarti mana? Contohnya Iko yang di depan mata Pak Ustadz. Akhirnya apa Pak Dam? Uni bacaannya akhirnya Pak Basoso mengerajokan. Nah, Ini mama. tidak apa-apa ya. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Jadi kalau udah dapat tugas, tidak usah ditunda-tunda. Kalau udah dikerjakan, berikan kepada yang bertugas sehingga bisa dibuatkan PPT-nya. Jadi karena ini kan jalurnya kan panjang. Jadi dari yang bersangkutan, kemudian memberikan kepada Humas memberikan kepada pembuat PPT, baru yang buat PPT bergerak. Jadi kerja ini bukan selesai di kita sendiri itu ya. Jadi memang kita perlu Orang lain. perlu waktu menimbang mengingat gitu ya. Oh ini teman saya yang membuatkannya gitu. Oke. Baik, untuk kesempatan ini kita langsung persilakan kepada Pak Dam Rismon, surat Al-A'raf ayat 144. Silakan Pak Dam. Baik Uni. Pak Dam kalau dake launi teke. Jauh di Jambi. Bengkulu. Itu artinya ya. Nggak ngerti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah yang saya hormati. Pagi menjelang siang ini saya akan tampil membawakan surat Al-A'raf ayat 144. Melalui kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu seperti Pak Hatta, Bu Rida, wabil khusus ini Bu Zulfanemi. Beliau saya minta untuk bisa langsung
menayangkan pagi ini ayat saya, walaupun beliau masih menawarkan dengan yang lain, tapi ya saya katakan kalau lebih lengkapnya, lebih baiknya Ibu langsung yang menayangkan dan beliau bersedia. Baik, tadi malam pokoknya sebentar itu kata Bu Rida, saya sebentar udah selesai, nyalin aja gitu. Buktinya saya sampai tadi pagi nggak tidur. Ya di samping nyalin ada juga mikir gitu, ini mau berapa baris, ini berapa halaman gitu. Maaf ya Pak Jadi Dam. ya nggak apa-apa, ini canda aja sekalian gitu kan ya. Jadi ya, saya memang ada, mohon maaf nih, ada kebiasaan yang jelek gitu. Sudah ya lama-lama santai gitu. Nah, kalau kerja kayak bulan puasa, nanti malam sampai malam hari Lita capek pulang taraweh, besok lah siang. Siang besok wah Lita pula. Akhirnya ya malam berganti siang, siang menunggu malam gitu. Kerjaan tetap juga tidak berangsur. Ya mungkin juga perlu tekaan segar dari Uni bisa mendorong, memotivasi gitu kan. Itu ya saya akui terang itu nih kebiasaan jelek saya seperti itu gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa berubah, apa bisa berubah atau tidak ini. Usia udah Bisa lah, Pak Dam. Harus Tergantung Pak Dam. harus bisa Pak Dam. Iya. Kalau berubah ke hal yang baik itu harus. Ika istilah hamba kalau di lata sasak berak baru gali lubang gitu nih. Seharusnya jauh-jauh hari kan. Tapi alhamdulillah ini selesai juga gitu. Baik, kita mulai, kita masuki saja atau kita lalui. Pada kesempatan ini saya akan langsung membacakan surat Al-A'raf ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fahus ma ataituka wa kum minasyakirin. Sadaqallahul azim. Ya Bapak Ibu, karena yang Silakan, pertama, Ibu, tolong dicek dulu penulisannya. dikoreksi ya, dikritisi apa yang Bapak Ibu sarankan kemarin. Insya Allah saya sudah perbaiki. Namun begitu tidak tertutup kemungkinan kalau masih ada yang terlupa, keliru, tertinggal dan sebagainya. Itulah gunanya kita banyak menyorot beramai-ramai. Silakan Bapak Ibu. Pak Dam itu bismillahnya Pak Dam, tasdidnya kurang ke atas semua kayaknya itu Pak Dam. Yang di labnya. Jadi satu sama rohnya itu, sama Allah juga. Agak naik ke atas nanti ya. Yang Kayak pencak rumah gadang kurang tinggi Pak. Iya, Pak. kurang tinggi Pak Dam, tiga-tiganya itu tasdidnya itu. Jangan ditempelkan ya. Nirahim ya, Nirahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahinya. Kok baru sekarang tuh, kemarin nggak ngomong Pak Pata. Ini yang Kemarin nggak ikut Pak Dam. Protes. Tapi nggak apa-apa, nanti ditipek aja dikit ya Pata. Bisa Boleh, ditipek boleh. Pak Dam.
Iya, di Itu yang tik aja. yang di tip X lamnya aja itu. Sebentar, Ya, sebentar lamnya. Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu. Pak Sarip gimana Pak Sarip? Masuk aja. Pak Sarip? Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya ngecek jantung saya, Bapak Ibu, ada abnormal jantung saya sekarang ini. Nanti Apa yang anunya Pak Sarip? kebanyakan kalium nih, unsur kalium. Pak Sarif rawat lah Pak Sarif. Kalau kalium sudah tinggi, Ya. jadi diterapi untuk penurunan kalium itu Pak Sarif. Iya. Besok Minta rencana rawat aja sama dokternya. besok mau berobat, besok mau ke dokter jantung saya pagi-pagi. Ya. Hari belajar sudah. Tapi udah minum obat ini. Ya, semoga lekas sembuh, Ajo Sarip. Ya, Iya. kami doakan bersama-sama. Tuh. Jadi tadi itu saya dokter jantung ngeceknya ini abnormal nih Pak katanya, ada kelebihan unsur katanya itu. Jadi Ya. ini sering sesak saya sekarang ini. Terus apa kata dokter? Nggak harus disuruhnya dirawat? Enggak langsung perlu rawat. Besok ke dokter jantung nih, besok dokter jantung yang di Arafah itu kan tadi di puskesmas saya cek. Nampaknya Tadi dokter jantung yang meriksa. Enggak. tadi ya dokter jantung nih kan. Masih baru jantungnya dia. Lagi puskesmas ada dokter jantungnya, Pak? Ada. Itu puskesmas yang besar. Dari rekomendasi rawat ya. Jadi kan besok pagi ke dokter jantung yang di rumah sakit. Karena besok pagi pagi-pagi daftar, nanti jam 2 baru dicek total semuanya badan saya itu. Itu jadi Keluhan Pak Sarif sekarang apa? lemas badan saya udah lemas ngantuk tuh saya. Iya, makanya. Gitu. Sama sesaknya itu Burida itu yang gawat kan sesaknya. Iya. Sesak, itu sering ngantuk. Sesak jantung Pak Sarif membesar enggak? Ini penebalan udah. Iya. Penebalan karena itu. Oh, jadi besok ke rumah sakit lagi, periksa lagi. Besok gini ya. Iya. Kalium itu zat ya, kalium itu zat ya, Pak. Kalium unsur ya, unsur. Unsur. Makan pisang rebus nih, Bu. Pisang labu itu kan banyak kan itu, jadi itu dia mikir itu. Kalium banyak ini. Memang Pak Sarif banyak makan pisang. Iya, banyak makan pisang saya. Iya, memang dalam pisang tinggi kaliumnya. Jadi maksudnya Pak Sarif ini kebanyakan. Kebanyakan. Ya, hiperkalemia namanya. Nutup jadi pori-pori saya jadi sekarang ini. Tadi saya makan pisang rebus 2 biji nggak apa-apa ya? Kalau nggak sering nggak apa-apa, ini sering kali Pak Sarifnya. Bang Andi. Kalium itu dibutuhkan juga Pak Andi. Oh ya, butuh juga ya. Dibutuhkan juga, cuman kalau dia berlebih timbul pula masalah. Pak, jangan berlebihan, jangan banyak ya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Tinggal saya tuh Sesuatu yang berlebihan sekarang kan itu nggak mudah bagus. tidur nih. Tidur tuh mudah sekali saya. Lemas tidur saya itu. Maka sering off cam saya jadinya. Elektrolit Pak Sarif turun enggak? Biasanya kalau ada natrium. Enggak ya? Ya kecuali kalium dulu yang paling banyak sekali saya. Kalium yang tinggi. Sehingga saya kalau duduk tuh sering lemah, duduk tidur ngantuk tidur saya sekarang ini. Tidur mulai cepat kan beda. Minum air yang beroksigen kali Pak Sarif. Air yang beroksigen tinggi. Oh ya pH 7 itu ya? Super Pocari Sweat. Pocari Sweat ya. Yang oksigen tinggi, kalau Pocari mineral. Yang oksigen per O2. O2 ya. Yang ada 8, 10 gitu ya. Ya, supaya oksigennya banyak masuk ke dalam darah. Bukan oksigen, HP tinggi kalau nggak salah Bu Mula. HP-nya tinggi, pH-nya tinggi, pH-nya 3. Oh bisa, ya pH tinggi, oksigen tinggi juga bisa. Iya, pH 8 yang bagus itu. Zam-zam kalau bisa Pak Sarif minum air zam-zam. Air zam-zam itu paling bagus. Kalau bisa, bisa. Itu saya dulu juga banyak dibantu sama air zam-zam. Iya. Jadi kalau duduk sekitar setengah jam langsung ngantuk. Saya tidur sekarang itu. Mulai ngantuk kan nih. Obat banyak makan banyak. Yalah, mudah-mudahan. Istirahat aja lah Pak Sarif, enggak usah ikut. Istirahat aja dulu. Tapi sayang meninggali apa nih? Iya Pak Sarif pagi-pagi telepon Uni izin ke rumah sakit. Sebentar kok laporan Uni sudah dari rumah sakit. Hasilnya itu jantungnya abnormal katanya. Makanya Uni tanya pas lihat Pak Sarif masuk. Gitu. Sekarang Pak Sarif istirahat, nanti kan bisa dengar rekaman yang dikirim Pak Elmi. Karena kondisinya sekarang lagi tinggi kan ininya kaliumnya. Harus istirahat ya Bu. Istirahat aja dulu. Iya. Kalau kalium tinggi itu ini ya, tahu aku
Darahnya kental itu. Kental kan, betul ya, kental kan dia. Kental ya. Pengencer darah ada? Ada. Ada. Itu. Ya, Apa paling aspilet? Apa? Aspilet bukan, aspilet atau clopidogrel. Pitodel kan gitu. Ini cedera. Nah, Bu Rida yang tahu obatnya. Iya. Jadi sekarang lemas kan saya nih, ngantuk tidur, saya itu aja kerja sekarang ini. Pengaruh obat ya, Banyak sekali. pengaruh obat itu. Ya. Enggak, kalau ngantuk itu pengaruh ada yang kurang unsurnya, Oksigen. kelebihan unsurnya di dalam darah. Darah Itu Rida, kalau kalium itu kan bikin darah kita kental itu mesti pakai Iya, pengencer iya. kan? Iya, Kayak pakai Uni tuh. pengencer. Iya, pakai pengencer. Kalau enggak ya itu ngantuk bawaannya. Oke lah, semoga lancar sehat Pak Sarif ya. Yalah, mudah-mudahan Pak Sarif ya. Ya, Apalah Pak Sarif. Ya, kita semua mendoakan. Ya, ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah, Istirahat aja ya Pak dikurangi rasa Sarif, sakit. istirahat dulu. Nyimak aja, nyimak. Ya. Iya Pak Sarif ya. Oke. Ya nih, makasih nih. Baik, kita lanjut Pak Dam. Baik, Bapak Ibu semua, kalau memang tidak ada masalah tentang penulisan Pak Adam, ayat, mohon maaf. Pak Adam, sedikit ya, itu ya, istofa, to-nya kurang panjang sama yang taituka. K-nya juga tangkainya kurang panjang dikit, Pak. Tambah dikit. Panjang kemana? iya Bu, iya. Kalian betulin Pak Dam. Ini Pak Kurang Dam, panjang maaf. apanya Emi? Cukup itu taituka. Sudah itu. Sudah tinggi itu. K-nya itu pendek. Apanya? Itu mana ya? Taituka itu tangkainya kurang sedikit aja. Tangkai yang mana? To yang K-nya. Sudah. Sudah. To. Oh-nya udah pas itu. Udah itu. Kalau saya ini Pak Dam, yang ini di dalam nunnya ini kok ada apanya ya? Di bawah tasjid. Ya, Pak. Ya, Ada titiknya itu. Nun kan ada titiknya. Double tulisannya ya? Apa terlalu ujung titiknya? Karena mepet itu cengkoknya Bu Mula itu. Iya, iya. Sedikit nggak apa-apa. Udahlah. Udah bagus. Ya. Nah, lanjut Pak Dam. Oke, lanjut. Bisa dilanjut Pak Dam. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Kita masuki proses pemenggalan surat Al-A'raf ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qala itu merupakan penggalan pertama. Kemudian ya, penggalan kedua. Musa merupakan penggalan ketiga. Inna ini merupakan penggalan 4 dan 5. Istafai itu merupakan penggalan ke-6. Penggalan ke-7. Ala merupakan penggalan ke-8. An-Nasi penggalan ke-9. Bi merupakan penggalan ke-10. Risalati merupakan penggalan ke-11. Wa penggalan ke-12. 13 penggalannya Bi. Penggalan ke-14 Kalami. Penggalan ke-14. Penggalan ke-15 Fa. Penggalan ke-16 Khus. Penggalan ke-17 Ma. Penggalan ke-18 Ataitu. Penggalan ke-19 Ka.
penggalan ke-20 wa, kun merupakan penggalan ke-21, mina penggalan ke-22, asyakirina merupakan penggalan terakhir atau penggalan ke-23. Ya. Mari Bapak Ibu silakan disorot. Penggalan 10 Itu Pak Dam. penggalan 10 B-nya. B-nya nggak ada titiknya. Kurang titik. Oh iya. Kita cicil di jalan mah. Tinggal Pak Dam. Iya iya. B. Kan itu lo banyak ke Pak Adam banyak komennya. Pokoknya kalau udah Pak Dam udah deh. Yang tercecer yang apa? Harus selama masuk gitu, rupanya tertinggalin lah. Aduh. Saya nggak ngantuk Ya, kita bikinnya. Terima kasih Pak Atta ya. Pak, kolanya kayak J itu. Oh, J-nya, kolalanya tuh terlalu nempel fathahnya. Iya. Kayak kaja apa tuh? Fathahnya nyambung di lam. Iya. Berarti huruf Arab dicampur dengan bahasa Indonesia jadi kaja itu. Iya. Aduh ya. Aduh. Tip Iya, eksekutif satu aja. dibaca bahasa Indonesia, satu bahasa Arab, mana ketemu deh. Iya, tulisannya lah J lah dapat tulisnya lam J. Iya, kok Patah-patahnya tuh jangan nempel maksudnya. Tinggal tip X saja ujungnya Pak Dam Iya. dapat. Iya. Jadi kelihatan lah. Kola. Saya tanya Uni dulu deh. Oke, jadi kurang titik B, kemudian fathah lamnya dijauhkan dari. Ini maaf nih, untuk Ya. yang alami ya sukunnya itu bukan terpisah ya. Yang mana? Alami penggalan 14. Kenapa? Ya sukunnya enggak. Itu kan berarti menyatakan seperti yang milik, ini tadi. Neng. Nanti waktu ngurainya baru Dipisah. KBM terdiri KBM dari dia. Oh iya. waktu Iya. ngurainya. Kalau ini kan kalau KBM kan jadi bersatu. Satu ya. Ya. Makasih nih. Ya. Udah lanjut pada. Oh, auditornya langsung lanjut. Kawan-kawan lah cari-cari kesalahan. Bukan Awal nampak itu dia ya. Ya, ada apa-apa, monggo. Baik, kita lanjut kepada uraian masing-masing penggalan. Satu kola merupakan KKL dengan ciri fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya kola, dibaca kola. Ini sesuai dengan kaidah 1 sia poin 2. Di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Yang artinya dia telah berkata. Penggalan kedua ya merupakan huruf bermakna yang artinya merupakan KB nama atau kata benda nama. Yang dimaksud adalah Nabi Musa. Ini merupakan penggalan 4 dan 5, terdiri dari inna dan ya sukun. Inna merupakan huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Ya sukun merupakan kata ganti yang berarti aku. Penggalan ke-6 ada istafaitu. Ini adalah merupakan KKL. Aslinya istafaitu. Jadi kalau di atas dia dari huruf to, aslinya itu adalah ta.
cirinya tu di akhir kata, pelakunya ana, akar kata sofawa dibaca sofa, analog ke satu sia, poin 2. Huruf waw di akhir kata berubah menjadi ya. Polanya ifta'ala, terdapat di Mahmud Yunus 218 dan 219. 218 adalah akar kata, 219 merupakan halaman yang kita cari. Artinya aku telah memilih. Penggalan ke-7 merupakan kata ganti yang artinya engkau. Begitu dulu Bapak Ibu untuk halaman pertama ini. Baca cemong-cemong kok Penggalan Padam. 1 sampai Padam, penggalan 7. ada bayang-bayang, lo Ya. cemong-cemong. Anu laki membereskannya. Kita Bu Sabar, mau Neng. perintah Bu Rida padam ganti sedot. Jangan mau Belanda tawarkan si jauh Bu. Pak Dam, peloklah dulu. Iya. Kalau sampai pagi nggak tidur dari malam Bu Rida. Jadi itu ya agak bacilongok karena Itulah di konsekuensinya, X. mengatakan Belanda masih Iya. jauh. Akhirnya Pak Tanggang. Iya, Nggak jadi sosok nih. jadi pas jatuh tinta itu kita jatuh tintanya agak lama kering, jadi tersenggol di kertas berikutnya ikut melebar deh. Itu ada lo Itu baru. ayatnya manjik itu apa tuh Padam? Mazhab apa tuh ada manjik di anu huruf Oh tuh? iya, itu memang biarkan dia bodoh Bu Rida. Saran Bu Rida, Oke ya. Bu, ikhlas. Apa Bu Baik. Rambo atau Oke. untuk saja. Penggalan pertama tidak ada masalah, hanya tata letaknya saja. Kalau urainya udah oke ya, Pak Dam. Iya Hanya nih. layoutnya, tata letak, jangan numpuk-numpuk ke atas di bawah banyak renggang. Iya. Itu ya, itu aja ininya. Uni Kemudian ko-nya tuh titiknya di luar luber tuh nih. Pola. Aduh. Sama Jadi itu kalau Pak di Dam, dalam penggalan 3 itu Pak di Dam. dalam tidak boleh. Pak Dam, Titik di dalam Pak Dam kok sampai keluar titik ya tuh. Titik ko. Itu yang mana ini? Itu kola. Menjadi koala. Iya. Ya memang itu kan memang di luar titiknya. Kalau di dalam nggak jadi kol ya. Bukan, maksudnya sejajar sama kofnya, jangan keluar kofnya. Itu yang di titik apa itu? Yang satu lagi. titiknya kegadangan itu, Neng. Iya, sampai keluar luber kan nih. Harusnya di atas kali ya, di atasnya Oh, pas. penulisan akar katanya. Pak Dam. Supaya enggak ngantuk Pak Dam karena begadang jadi. Baik, penggalan 2 ada masalah. Penggalan 3 kenapa Pak Atta? Musa itu kan tanda alis panjang, harokat panjangnya itu di atas Di atas harokat alifnya itu. benderanya ya. Iya, bukan di atas ya. Jangan di bawah sini, di atas sini. Di atas ya harokat patah gitu. Di atas harokat patah panjang. Di sini kan? Nah, di situ kan? Oh, anu Ya, bendera. nih. Pindahkan Pak Dam yo. Atas. Nanti ada angin naik dia tuh Hatta. Itu ke Sunda kalau tigo tuh Pak Dam baca oleh itu. Kemana di Geser engko tigo ya Pak Dam. Iyalah. Jadi Iya. Kemudian panjang bisa diakomodir, kita modir Pak Atta ya. Kemudian penggalan 4, mungkin harus cerita dikit Pak Dam. Nah, lupa Pak Dam penjelasannya tadi. Oh iya. Kemarin udah bilang itu. Penggalan coba, Pak Dam. keempat dan 5 ini merupakan penggalan keempat dan 5. Terdiri atas inna dan yaskun. Jadi kalau mau jujur, ini bacanya innai gitu. Jadi karena orang Arab lidahnya tidak bisa seperti itu, dia baca ini. Terdiri dari inna dan yaskun. Kemudian ini
Iya, Kalau jadi kurang jangan lengkap, jangan tolong Uni diletakkan yang keterangan nambahkan itu. gitu. Jadi Nanti siap ya. aslinya innai, ketemu innai susah membacanya, untuk memudahkan bacaan maka menjadi ini gitu Dibaca ya, ini, tambahkan ya. sedikit. Oke, kemudian kalau penggalan 6-nya tadi? Penggalan ke-6 tuh Pak Dam ngarang itu Pak Dam. Huruf waw di akhir berubah jadi ya, itu dari mana itu Pak Dam? Nah kan Bu Rida yang ngomong kasih Bukan itu bocoran. yang diomongin, tanya sama Pak Elmi itu. Huruf waw di akhir kan berubah jadi alif. Ya enggak. Itu jadi ya. Kalau ya enggak. Salah terima Pak Dam ini kan Pak Elmi. Iya, rekamannya padahal sudah dikasih Pak Dam tuh. Iya, bukan itu yang ya itu. Karena salah lu yang Rida ya. Iya. Nama catat itu Analog kayak huruf ya 2 itu huruf waw dan ya di akhir kata berubah jadi alif. Jadi berubah jadi ya. Iya Pak Dam. Jadi apa benarnya Bu Rida? Berubah menjadi alif. Huruf waw di akhir itu dia berubah menjadi alif. Yang ya itu akar kata huruf ya waw di akhir, di luar pola fa'ala dia berubah menjadi ya. Itu kemarin kan? Itu di luar pola fa'ala. Di luar gitu. pola fa'ala. Makanya ya. kata yang dicari kemarin kan tuh ngarang bebas Pak Dam itu nama. Iya. Tadi dunia makanya kalau ista'ala itu kan polanya di yang kata yang dicari kan istafa ya di belakang kan. Penjelasan itu kan kemarin. Iya. Tuh. Ya, benar. Iya. Lambe Coba ya. ulangi Pak Dam penggalan 6. Penggalan ke-6 adalah istafaitu merupakan KKL. Aslinya istafaitu. Jadi tadinya di atas dengan to, di bawah pakai ta. Cirinya adalah tu di akhir kata. Sekaligus ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah anak. Akar katanya safawa dibaca sofa. Dalam ini berlaku analog K1 sia poin 2. Huruf waw di akhir kata berubah menjadi alif. Nah itu. Polanya ifta'ala terdapat di Mahmud Yunus halaman 218. Akar kata dan 219 kata yang kita cari. Artinya aku telah memilih. Itu Pak Dam itu di ayatnya ada apa itu belum dijelaskan Pak Dam. Yang atas ini Pak Dam. Ada apa di ayat? Oh ya. Aslinya kan istafaitu. Ditulis menjadi istofaitu. Ini ta yang berubah menjadi to. Ini karena kebiasaan orang Arab, karena hurufnya yang mahrajnya berdekatan sehingga menjadi istofaitu. Ya, jadi jangan lupa disebutkan ya. Jadi huruf tapola itu kan tapola kan? Iya. Ya, tapola berubah jadi Jadi to. tapola yang berubah menjadi to. Untuk memudahkan bacaan karena semahroj itu kuncinya kalimat itu ya. 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 Oke. Baik, yang lain nggak ada ya? Bunda Jur, di atas penggalan 5 itu, ya sukun itu tanda apa tuh yang inna dan ya itu? Tanda sukun. Tanda sukun itu. Kayak patah, kayak tanwin itu. Tasdid itu Bu, tasdid. Bukan ya, mestinya sukun itu kan kelihatan seperti apa ya? Seperti titik apa? Ya. Sukun itu kalau bisa di atas
Bulat Kalau bisa bolong di Pak Dam. atas ya-nya. Yang mana Bunda? Bunda Yang Nur? 5, penggalan 5. Yang Iya, tebal itu ya Pak biasanya Dam. seperti tempurung otomatis kalau saya buat itu. Karena Pak Dam, saya mungkin Pak kasih Dam tutup banyak, kamera aja Pak Dam. Suara Pak Dam Suara putus-putus. putus-putus ya. Tutup aja kamera Pak Dam. biasa udah lapor ke Telkom nih, Bu, katanya diperbaiki, tapi sekarang kemarin kok bagus Bu Rida. Iya, kemarin aman. Ya maaf saya Ibu udah bisa memandang wajah saya gitu. Jadi itu gambar terbalik ada juga yang buat lingkaran, tapi saya masih ingat ngaji waktu SD dulu ya, itu seperti tempurung tertelungkup gitu Bu. Bunda. Jadi di sana mata penanya agak lebih besar, ya sehingga lubang arah ke bawahnya seperti tertutup gitu. Yang benar isinya itu adalah tanda sukun. Ya, kalau bisa posisinya di lengkungan yang ya itu. Jangan di kepala. Bukan di cengkoknya ya. Ya, dianya aja. Bukan di topinya itu Bunda, bukan. Dianya, ya. Ya, kalau Di hari relung ya ada itu. beberapa hari lagi saya ulang nian. Ya, bisa surat yang ini ditipek aja gitu, nanti di apa agak kayak bundar lingkaran, ya sukun. Ya. Baik Bunda. Baik, Pak Dam. Oke, lanjut. Direkam. Padam, sama Padam. Nggak usah khawatir Bu Rina, masa mau tinggal? Enggak lah. Ya, nggak nampak soalnya Pak Dam. Pai makan guys. Tapi Kicuahnya awak ya Rida ya. Iya. Kicuahnya awak. Soalnya kamera nggak terbuka. Iya betul kerja-kerja nyuruh kau Bu Rina. Otak upat. Ya apa boleh buat lah. Ya lanjutlah Pak Dam. Kita masuki slide berikut, penggalan dari 8 sampai penggalan ke-11. Penggalan ke-8 adalah ala, merupakan huruf jar yang artinya atas. Penggalan ke-9 an-nasi, merupakan KBKK jamak. Aslinya an-nasa karena adanya huruf jar atau didahului oleh huruf jar menjadi an-nasi. Ciri kata benda karena didahului oleh huruf jar dan diawali oleh alif lam. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya nawasa dibaca nasa. Sesuai kaidah 1 sia poin 2. Yaitu bunyinya apabila terdapat huruf waw dan ya di tengah akar kata, dia akan berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya insanun, akar katanya anisa, pola kata benda tunggalnya fi'latun, pola kata benda jamaknya fa'alan. Terdapat di kamus Munawir halaman 1475 garis miring Mahmud Yunus halaman 51. Fa'lan kali Pola Pak. kata benda tunggalnya apa? Pola kata bendanya apa Pak Dam? Fa'lan. Insanun ini. Itu kata benda tunggal. Terus polanya? Polanya Fi'lanun. fi'latun. Nah, kok fi'latun? Fi'lanun.
Dari mana dapat tun? Oh, salah baca saya nih. Salah baca. Bukan salah tulis dan salah baca. Tulisannya apa Pak Dam? Salah tulis dan salah baca tuh Pak Dam. Enggak, satu titiknya itu, Bu. Dua. Dua itu. Itu Ujung huruf nunnya nun pakai satu lo. itu. Nunnya pakai lo Pak Dam. Ya, dia menikung nunnya gitu. Karena lewat setinjau jadi banyak bengkorak. Aduh, Pak Dam. Pak, di bawah masih kosong Pak, rapi-rapi itu Pak nulis tuh. Iya, masih bisa di bawah-bawah itu. Tahunya lah PKJB kosong di bawah. meja setelah kita tulis gitu. Kan nggak mungkin lagi digeser satu lagi gitu. Kalau sebelum kita tulis nggak tahu kita, oh ini lebih 4. Kan ada pulpen yang bisa dihapus Pak Dam. Berarti nggak jadi Pak Dam ulang ini ya Pak Dam. Oke. Nggak Jadi sempat. nggak apa-apa ini karena yang Sudah pertama habis Pak Dam. semalam Nggak apa-apa banyak salah yang pertama. Nanti dibenerin. Nanti diulang. Jadi baconya fi'lanun ya, bukan tun. Iya, fi'lanun ini. Kemudian Salah jamaknya baca tadi, Riko nih. jamaknya Fa'lan. 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 Oke, lanjut. Penggalan ke-10 bi itu merupakan huruf jar. Artinya dengan. Penggalan ke-11 risalati merupakan KBM, ciri KBM KB1 tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Ayam bisa jadi Kata benda keduanya merupakan kata ganti. Risalati terdiri atas kata risalati biasa dan ya sukun. Artinya risalati aslinya risalatin. Bentuk kata benda, kata kerja jamak, ciri KB-nya didahului oleh huruf jar dan diakhiri oleh tanwin. Ciri jamaknya fathah panjang. Atin aja enggak patah panjang. Kemarin saya dikoreksi sama Bu Ridau nih. Jadi kalau atin tidak selalu itu huruf alif katanya. Jadi Bukan, dia disebutnya atin gitu Pak Dam. Cara nulisnya aja yang kemarin, bukan nyebutnya. Oh, alah ya. Atin tetap atin. Oke, ya. Maknya atin aslinya as-salatin. Risalatin. Asal dari mana Pak Dam? Risalatin. Matoko enggak cocok ke cuma tole nih. Nah, gantilah tuh. Risalatin karena bermajemuk menjadi risalati. Akar katanya risalah, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya risalatun, pola kata benda tunggalnya fi'alatun, pola kata benda jamaknya fi'alatin. Ada di Mahmud Yunus halaman 496. Artinya risalah. Ia sukun merupakan kata ganti yang artinya ku. Jadi arti dari risalatin, risalati, risalahku. Oke, penggalan 8, 9 udah ya 10. Oke, yang 11 itu ada yang double itu Pak. Aslinya double Pak Dam. Ada yang ada aslinya. Dibuang di atasnya. Ya ini karena ya Pak Dam nyelip-nyelipkan aja. Jadi risalati artinya risalatin. Yang pertama itu benar, yang asli yang pertama itu benar risalatin. Karena bermajemuk menjadi Karena risalati. bermajemuk menjadi risalati gitu. Jadi asli yang kedua enggak usah Pak Dam. Oh iya. Jadi bukan enggak usah pindah ke atas. Lupa mapuih mani.
Oh, Ya, kalau dihapuskan ini Dihapus yang di bawahnya itu ganti harusnya. lagi. Lupa Pak Dam hapus. ya. Pak Dam, kamus Pak Dam halamannya sudah benar, cuman lupa Pak Dam menghapus MY-nya, harusnya Munawir. Iya, Munawir tuh. 495, 496. Halamannya udah betul, tambah 495-nya Pak Dam. Iya, 495, garis miring katanya. 496. Cuman kamusnya bukan Mahmud Yunus, Munawir. Iya. Kata risalah adanya kemarin kan di Munawir. Pak Dam tuliskan di Mahmud Yunus. Pak Dam. Ya, ya. Ini kan tanda tangan Makarajo kok berida, jadi konsentrasi kalau khawatir melenceng pengenalin pula kita coret gitu. Ketua. Unin, Ya, mau nanya yang penggalan yang risalati itu bentuknya nggak ditulis di atas, seharusnya bentuknya apa risalati? Ada tuh. Ada Kan di ada, bawahnya itu. baru asli. Bentuknya pindah ke kurang bawah juga. nih, Ernest. Kurang Harusnya juga. makanya Pak Dam belum ulang nulis urutannya ini. itu ada itu bentuknya di bawah tapi. Iya. KBK doang nih, K-nya Jadi nanti KBK doang nih. Nanti diulang tulis ini Pak Dam. KBKK. K-nya kurang satu nih. Harusnya KBKK nih, KBK doang. Oh iya, KBKK mestinya Pak Dam. Tulisan cirinya KBK-nya. Citi itu mungkin dia malam kali nulis ya jadi Citi jadinya Citi Ya, KB nggak apa-apa. gitu. Jadi Neng, Pak ini Dam Pak batanggang karena sampai dia subuh, anu Neng. ya, karena dia di hukum waktu jadi tinggal Pak Dam perbaiki aja urutannya itu pertama bentuk sudah bentuk kemudian aslinya Asli. gitu. Jadi urutannya aja tinggal diatur Pak Dam ya. Bentuk KBKK jamak aslinya risalatin. Itu asli sampai 2 tuh nih ditulis nih. Iya, itu tadi masalah. Lupa mapui, Neng. Oke, Pak Dam. Urutan penggalan 9 Ya, seperti gitu, Uni ya, betul itu. Penggalan 9 kan sesuai itu. Bentuknya asli Dia ciri teman gitu. aku yang kebetulan sekolah sama dia. Oh, Iya. Siapa tuh? Penggalan 9 kenapa Pak Atta? Seperti penggalan 9 urutannya Uni, penggalan 11 ini. Iya. Oh, Penggalan 9 kan udah urutannya betul cara itu. ya. Urutannya. Nah, tiru aja itu Pak Dam. Oke, Pak Dam, belum ada jawaban Pak Dam. Pak Dam? Iya, kemarin Oke. tuh kalau saya tidak salah dengar ditulis dulu artinya baru kita tahu bentuknya. Itu yang saya terima dari Doro Putri Rida Uni. Oh. Apa Pak Dam? Lah ganti nomor Rida Doro. Bentuk Doro dulu, Putri. baru Doro, asli. Doro. Iya, bentuknya dulu Pak Dam, baru asli iya, Pak Dam. iya. Jangan Boleh. memutarbalikkan fakta Pak Dam. Makanya ganti nama Neng jadi Doro tadi. Oke, sekarang Kanjeng Kang Mas, kita lanjut dulu, lanjut. Kang Mas lagi. Kang Mas Pak Dam. Ya, itu aja ya Uni, Bapak Ibu Ya. yang lain. Mumpung sedang tekambang gitu, sambut dari Batang. terlapih di pasang ya Pak Dam. Ya. Baik, Bapak Ibu semua. Ibu penasaran nggak bisa lihat wajah saya, tapi keadaannya menghukum ya Pak berbuat gitu lah. Penasaran. Kita lanjutkan ke slide berikut, merupakan penggalan ke-12 sampai penggalan 14. Ini udah ganti baru ini Neng Rida. Oh, ini ganti ini Ya, Pak Dam. ganti baru ya. Rapi nih. Ada beberapa halaman yang Ketahuan yang ganti baru, ketahuan yang dapat enggak. ada gitu ya. Penggalan ke-12 wah itu merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-13 bi merupakan huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-14 kalami bentuknya KBM, ciri KBM,
Satu kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dua, kata benda keduanya merupakan kata ganti. Kalami terdiri dari kata kalami dan ya sukun. Bentuknya KBKK. Aslinya kalaman, karena pengaruh huruf jar menjadi kalamin. Karena bermajemuk menjadi kalami. Kata benda didahului oleh huruf jar dan diikuti oleh tanda tanwin di akhir kata. Akar kata kalama saya koreksi sebentar. Perbaiki, lanjut ciri J dulu. Ciri jamak sesuai kamus. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Akar kata. Mahmud Yunus, halaman 381. Akar kata dan 382 kata yang kita cari. Ia artinya perkataan. Ia sukun merupakan kata ganti yang artinya ku. Arti dari kalami perkataanku. Ya. Ya udah nih. Adam salah salin kali enggak, ciri jamak itu ciri tunggal kali. Kan enggak ada jamaknya itu. Itu Pak Dam tuliskan, itu kan tulis Pak Dam tulis ciri jamak sesuai kamus. PKB jamaknya kan ada. Salah tulis Pak Dam ini, dia tunggal kan? Oh iya. Pak Dam. Ya betul. Berarti ciri jamaknya nggak ada ya, ini karena untuk kata kalam ini nggak ada jamaknya. Iya makanya. Nah, makanya nggak usah ditulis. Nggak usah aja tulis. Nggak usah ditulis tunggal jamaknya, nggak usah. KBKK aja udah apa-apa. Hapus tip X aja Pak Dam. Berarti ciri J-nya tip X aja, ciri jamak sesuai kamus. Nggak ada, soalnya jamaknya nggak ada. Di bentuknya kan nggak ada itu ditulis ini. Pak Dam tuh salah nyalin. Harusnya nggak ada. Oke, lanjut Pak Dam. Baik nih. Kita lanjutkan untuk slide berikut. Merupakan penggalan ke-15 sampai ke penggalan ke-19. Artinya dulu Pak Dam. Artinya belum. Oh ya. Baik, arti bagian pertama dari surat Al-A'raf ayat 144 ini sebagai berikut. Dia Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar telah memilih engkau dari manusia, maksudnya manusia yang lain, untuk membawa risalah-risalahku dan firmanku. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada yang mau ditambahkan atau kita kurangi, atau kata-katanya artinya yang kurang pas. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Cukup nih. Ya, biasanya Pak Dam yang membenarkan arti kan. Ini yang di penggalan 14 tadi, kalami itu kan di arti penggalannya tetap perkataan, kemudian ianya aku. Di arti KBM-nya kan boleh ditulis firmanku langsung kan ini. Perkataanku karena Allah yang perkataannya dari Allah, makanya firmanku gitu. Mana? Itu perkataanku.
Arti Di KBM. arti KBM-nya kan boleh kita langsung kita Boleh, rubah boleh. firmanku. Karena sudah Sudah pasti arti semua. KBM kan Boleh, ini. boleh. Ya, Pak Dam lupa ini kemarin udah di ini. Lupa Pak Dam ya? Enggak, Burida. Saya ingin Karena kepastian kata dari Ibu kolanya gitu. kan udah berarti berfirman kan? Iya, berfirman. Uni, boleh berikan argumen dikit, Uni? Boleh. Karena saya beranggapan teori yang saya kutip dari Uni selama ini, karena di Penggalan ini kan masih umum gitu kan. Jadi kita buat sesuai kamus. Nanti kalaulah di arti yang sebenarnya, di rangkaian kalimat baru di sana diganti siapa yang berkalami manusia. Kan kalam itu kan Enggak, Pak Dam. Kalau yang KBM boleh kita di arti KBM-nya. Arti Contohnya KBM-nya boleh diganti. di antara kedua tanganku kan kita ganti di hadapan. Iya. Di arti KBM-nya. Tapi di arti Penggalan memang harus sesuai kamus Pak Dam. Di arti KBM-nya kita boleh. Di arti kalau di arti Penggalannya benar ini perkataanku. Nah, di arti KBM-nya firmanku gitu, Pak Dam. Iya. Iya. Baik, Uni. Ya. Oke. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kemarin udah banyak saran masukan karena ini udah tahap berikut, tahap lanjutan ya kata malu gitu nih. Barangkali tinggal dipelitur gitu. Bacakanlah dulu Pak Dam. Apa Burida? Bacakan dulu yang ini, yang slide ini. Oh ya. Kan udah pindah slide. Baik, Bapak Ibu semua, kita masuki slide berikut. Merupakan penggalan 20 sampai penggalan ke-23. 15 Penggalan dulu, 20 itu Wah. Bukannya penggalan 15 Penggalan dulu. 15 Pak Dam. Penggalan Bukan 15 wah itu kan Pak Dam. Fa itu fa. Ya. Maaf keliru, saya mau ingin cepat saja, rupanya udah terlewati. Ya. Slide berikut merupakan pemenggalan dari ayat yaitu penggalan 15 sampai penggalan ke-19. Penggalan 15 fa itu merupakan huruf bermakna. Di sini dibuat artinya oleh sebab. Biasanya kita pakai Oleh sebab maka. itu biasanya Pak Dam. Oleh sebab itu Pak Dam. Itunya tinggalan. Oleh sebab itu, oleh karena itu enggak oleh sebab tergantung Pak Dam oleh sebab. Iya. Kok slide-nya lah nembalikan ya, terlalu cepat. Bu, Nemi mundur lagi Bu. Ini? Ya ini udah. Itu. Udah 15 ini kemana? Udah Iya, 15. terpotong karena mau perbesar dia nih di HP. Nah. Ya, barangkali di ragang-ragang jadi anunya nih tersuruh talimpo. Kacamata Pak tuh kalah. Iya, iya. Di landscape Pak, jadi biar jelas. Iya landscape ini Neng ya. Penggalan ke-16 khus merupakan KKP. KKP berasal dari KKSAD. KKSD dari katanya adalah tak khuzu. Dibuang ciri KKSAD-nya, berarti tanya dibuang. Kalau bisa dibaca langsung. Kalau tidak, ditambahkan huruf penolong. Lalu di akhirnya Ngarang bebas Pak Dam ya. Ngarang bebas. Yang penting paham ya Pak Dam. Tak ada lah nak di badan pengenal. Oke, saya ulangi. Penggalan ke-16 adalah khus, merupakan KKP. KKP berasal dari KKSAD. Tak khuzu menjadi karena ciri atau tanda KKSAD-nya dibuang.
ianya dibuang dan disukunkan di akhir menjadi khuz. Ciri KKP adalah sukun di akhir kata. Pelakunya anta, akar katanya akhaza, polanya fa'ala, terdapat di Munawir halaman 11. Artinya berpegang teguhlah engkau. Penggalan ke-17, ma, itu merupakan huruf bermakna yang artinya apa yang. Penggalan ke-18, ataitu merupakan KKL dengan ciri tu di akhir kata. Pelakunya ana, akar katanya ata atau ataya dibaca ata. Polanya af'ala terdapat di Mahmud Yunus halaman 33. Aku telah memberikan. Penggalan ke-19, ka merupakan kata ganti, artinya engkau. Silakan dikritisi dulu Bapak Ibu sebelum saya Oke. simpan. 15 tadi itu ya, kurang itu. Kemudian 16, begitu kita sebut bentuk KKP, langkah Ciri dulu. selanjutnya menunjukkan cirinya. Ciri dulu Padam. Dia. Ini Padam robah susunannya ini. Oh. Ciri pelaku baru KKP berasal dari KKSAD Padam. Pak Dam tadi belum jelaskan itu kan, setelah dihilangkan ciri KKSAD-nya, Alifnya kan, kemana? kan tinggal alif itu kan. Pakai Ya. alif penolong kan lagi Pak Dam. Baik Bu Rida. Ceritanya bagaimana kemarin? Ya. Saya pikir udah paham semua, saya makasih ada ceritakan lagi gitu. Pak Dam. Kan yang sungguh yang mendengarkan Pak Dam. Pak Dam, Pak Dam. 16 saya ulangi, khus merupakan KKP. Ciri baca dulu Pak Dam. Dengan ciri sukun di akhir kata. KKP berasal dari Pelaku, KKP. langsung Menandakan pelakunya. Oh ya. Pelakunya anta. Ya. Tadi tidak terbaru, sudah ciri itu tidak masuk ke KKSAD itu nih, bukan? Enggak. Saya sudah pelaku itu. KKP sudah pelaku. berasal dari KKSAD. Kan dari sukun itu tahu pelakunya anta kan? Ya, ya. Jadi baru prosesnya KKP berasal dari itu Pak Dam cuma urutannya aja yang itu. Sama penjelasan kenapa ujuk-ujuk langsung jadi khus. Ya. Coba. Dengan ciri di akhir kata sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah anta. KKP berasal dari KKSAD. Tak khuzu. Proses. Agar dia menjadi KKP, ciri KKSAD-nya dibuang, dalam hal ini tanya dibuang. Sehingga tinggallah alif sukun. Tapi kata khuzu ini akhaza adalah termasuk kata yang istimewa. Jadi ketika tanya dibuang, alifnya ikut terbawa sehingga tinggallah khuzu, karena tadi katanya disukunkan menjadi tinggallah khuz gitu. Polanya fa'ala dapat kita lihat di Munawir halaman 11, artinya berpegang teguhlah engkau. Halaman 11? Munawir. Munawir. Kalau di Munawir berpegang aja Pak Dam. Berpeganglah engkau. Dia kan memegang kan? Ya. Halaman 11 itu enggak ada berpegang teguh, enggak ada. Di sini Pak Dam.
Sebentar baca catat dulu Bu. Ya. Uni mau tanya Uni. Ya. Tak huzul tuh kok ada alif kan? Hamzahnya di atas alif itu nih. Iya, hamzahnya di atas alif, benar. Ada lagi alif. Nulisnya salah itu. Ya kelebihan alif Pak Dam tuh. Jadi tak khuzu itu alifnya nggak ada lagi. Alifnya di atas. Hamzahnya di atas alif ta itu. Ta itu kan pakai alif kan? Nah, di atas alif ta itu hamzahnya pakai bukan pakai di alif sukun. yang tegak sendiri itu bukan. Hah? Iya, Ya, yang tegak. alif ta yang tegak berdiri. Jadi jangan Pak Dam tambah lagi alifnya. Alifnya di tengah-tengah ini nggak ada lagi. Nggak ada. Nah, ini Pak Dam. Nah, di kamus ada Pak Dam di kamus. Di kamus. Nah, itu. Ya. Pak Dam lihat ininya KKSAD yang di Mahmud Yunus halaman 36 Pak Dam. Iya, di kamus. Mau lihat KKSAD-nya, lihat di situ. Iya, 36. Oke, jadi ini tinggal diatur ulang Pak Dam ya, sudah. Kalau waktunya masih ada, siap nih. Masih bisa. Pokoknya jangan lagi leha-leha. Terus ata itu KKL ciri itu di akhir, pelaku anak, akar kata ata, pola afala. Polanya apa tuh? Oh, Pak Dam ketinggalan alifnya itu fathah panjang itu. Penggalan 18. Kalau seperti ini polanya fa'ala biasa. Fa'ala. Jadi ini itu. Yang 18 ya ini, ya. Iya. Kata panjang ya, polanya baru af'ala. Engkau. Itu salamu tuh nih, Rida lah nunjuk batang nih. Ya tuh ndak bawa sangkal tuh ya nih. Nah, itu sportif Pak Dam. Oke, lanjut. Kan sudah nih. Masuk penggalan ke-17. Sudah, lanjut. Penggalan ke-17 Penggalan 20 lagi Pak Dam. 20. Oh. Saya pikir karena mundur ke hus tadi lanjut lagi ke 17. Baik, kita lanjutkan kepada slide berikut, merupakan halaman terakhir penggalan 20 sampai ke penggalan 23. Penggalan ke-20 tertinggal aja nih ya. Merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-21 kun merupakan KKP. KKP berasal dari KKSAD. Sama seperti tadi. Kemarin yang tadi pada cirinya sukun di akhir, pelaku anta. Coba Pak Dam, baca sesuai dengan yang tadi urutannya ya, coba diatur. KKP kun merupakan KKP dengan ciri sukun di akhir kata. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah anta. Terus anta harkat ta-nya. Iya, tinggal aja. Tinggal Pak Dam. Ya. Anta kun berasal dari KKSAD takunu. Dalam hal ini kita buang ciri KKSAD-nya. Ya, kita buang tanya menjadi kunu. Sorry ini. Takunu, kita buang,
huruf nun di akhir kita buang harkatnya, kita sukunkan sehingga menjadi dia kun. Oh, hilang. Ini dalam hal ini bertemu dua sukun sehingga tidak mungkin tidak bisa dibaca. Sehingga huruf wawnya memilih pergi membawa tanda sukunnya sehingga menjadi kun. Akar kata kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus 386. Jadilah engkau. Penggalan ke 22. Minna. Ini sebenarnya adalah min karena bertemu dengan sukun Alif lam. bertemu dengan alif lam maka ketemulah dua buah sukun sehingga tidak bisa dibaca. Agar bisa dibaca nunnya dikasih harkat fathah sehingga dia menjadi mina. Merupakan huruf jar yang artinya dari. Penggalan 23 atau penggalan terakhir asyakirina merupakan kata benda pelaku aktif jamak. Ciri KB-nya didahului oleh huruf jar dan diawali oleh alif lam. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Ciri jamaknya ya sukunna di akhir kata. Akar kata syakara, pola fa'ala, kata benda tunggalnya fa'ilun, kata benda tunggalnya syakirun, pola kata benda jamaknya adalah fa'ilina, yang artinya orang-orang yang bersyukur. Kamusnya. Oke. Kamusnya berapa? Kamusnya ketinggalan Pak Dam, kamusnya. Ya. Halaman berapa kemarin Bu Rida? Halaman 201 Mahmud Yunus. Ciri pelaku aktifnya apa Pak Dam? Ciri PA-nya bisa dibaca Ciri itu. PA-nya kemarin kan huruf pertama akar kata fathah panjang. Fathah panjang. Apa Pak Dam buat ini? Oh, sesuai pola. Huruf pertama akar kata fathah panjang Pak Dam, huruf kedua akar kata berharkat kasrah. Jadi ini kelihatan karena ini kelihatan pada huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Ya, kelihatan. Jadi jangan dibuat sesuai pola. Oh ya. Oke, yang lainnya oke ya? Oke. Jamaknya kurang harakat fathah itu. Iya, ya. Uni itu KBT, kok pola KBT dulu baru KBT-nya tuh nih. Terbalik ya. Baru KBT dulu baru PKBT ya. Arab dari kanan ke kiri Arab. Tulis PKK aja Pak Dam, jangan pola Pak Dam, PKK gitu. Ya, PKK Pak Dam. Pak Dam yang mana tuh? Kalau kata benda bukan pola, istilahnya PKK. Halaman 23. PKK, PKB gitu ya. PKK, KBT, PKBT. Ini PKBT. KBT dulu baru PKBT. Gitu ya Pak Dam? Sebutkan apa kata benda tunggalnya. Sesudah disebutkan baru polanya gitu Pak Dam. Kalau Pak Dam terbalik. Pola dulu baru kata bendanya. Oke? Sebentar nih. Ya. Oke, lanjut. Arti dari bagian kedua ayat surah Al-A'raf 144 bagian kedua ini adalah sebagai berikut.
Oleh sebab itu, Baca ayatnya Pak Dam. Pak Dam nulis itu. karatenya lah pindahlah ke bawah, Burida. Apa Pak Dam? Baca di layar aja Pak Dam. Tidak kelihatan sama Pak Dam. Baiklah, Bapak Gadang lu, Burida. Ya, arti dari bagian kedua. Ayatnya dibaca Pak Dam. Iya, nanti kan enggak saya kasih terang dulu, Burida. Oh. Langsung aja. Lanjut. Bagian kedua dari ayat Al-A'raf 144. Fahuz ma ataituka wakum minasyakirin. Artinya sebagai berikut. Oleh sebab itu, engkau pegang teguhlah. Berpegang teguh. Nemi tambahkan Nemi nanti ya. Berpegang teguhlah. Engkau berpegang teguh. Berpegang teguhlah. Teguhlah engkau kepada apa yang aku berikan. Dan jadilah engkau orang-orang. Nah, tadi kan kalimatnya itu Bu Nemi. Dua kata yang diberi awalan dan akhiran, dia jadi menyatu. Berpegang teguhlah. Teguhlah ini nggak pakai ini. Ya, satukan. Ya, sama dengan dipertanggungjawabkan. Engkau berpegang teguhlah kepada. Engkau berpegang teguhlah kepada. Kepada apa yang? Dengan. Kepada apa? Atau kepada apa dengan? Berpegang Kemarin Pak Dam suruh hilangkan kepadanya nih, enggak pas masuk kepada kata Pak Dam. Dengan, kalau enggak pas dengan yang depan. Berpegang teguh dengan, ya. Dengan apa yang telah, ya. Saya ulangi nih, Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, engkau berpegang teguhlah dengan apa yang telah aku berikan kepada engkau, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Ya. Oke, kata pandainya mungkin di anu ya, di dalam kurung ya, enggak ada. Iya, enggak ada di itu. Ya, kalau orang-orang yang bersyukur aja gimana nih? Iya, enggak usah pakai pandai, orang-orang yang bersyukur. Pandainya hilang nih. Ya, dihapus Hilang saja aja, ya. ini kalau gitu Terus ya. jalan. Dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur, ya. Ya. Oh, banyak sekali Bu Nemi, lebih orangnya. Orangnya kelebihan Bu Nemi. Jadi pangkat 3 dia. Banyak Iya. nian. Kirain belum. Nah, sudah. Oke. Ya, baik nih. Ya. Berpegang itu, berpegang. Dengan apa? Dengan apa? Pandainya dibuang. Oke. Alhamdulillah. Berarti Pak Dam tinggal merapikan ya Pak Dam ya. Ya nih. Jadi Pak Dam insya Allah pekan depan Pak Rahmat, Pak Dam pekan depannya lagi, tetapi tetap harus kan dulu, maksudnya gitu ya. Ya. Jadi Pak Dam masih ada waktu untuk merapi-rapikannya, karena yang tampil pekan depan itu baru Pak Rahmat. Nah, ini stop, Uni. Ya, di anu simpan dulu yang di penari tadi. Ya, oke. Dari Ya, saya Bapak itu sudah. apa? Pak Dam mau ditulisin pakai itu aplikasi nggak? Bagusnya iya Bu boleh, Nemi. Ya, boleh. Kalau bisa nanti dilihat, saya ya. cobain ya, mudah-mudahan bisa. Iya, Ya, karena waktunya masih agak lama, Neminya bisa insya Allah ya. Ya, insya Allah bisa. Iya, karena Uni. Pak Siap. Dam berarti bulan Agustus. Oh iya, siap. Insya Allah bisa. Awal Agustus ya.
Ya. Bu Nemi kan punya ilmu rias pengantin gitu kan, Ja. Jadi bikin Iya, cantik. dia ingin melatih Adam mau jadi anunya. pengantin. Latihannya. Siap. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah selesai sudah, Pak Dam. Kemudian untuk supaya tidak monoton, kita sudah berhari-hari berkutat dengan ayat-ayat ya. Maka hari ini Uni coba menyelingi